ketika Mama mengumumkan, "Kamu harus pergi," sambil menggigit kalkun Natal, saya terkesima. Suara gemerisi kertas kado, tawa ceria adik-adik, dan aroma rempah-rempah meresap ke dalam ruangan, menyelimuti rumah Santi di pinggiran Jakarta dengan nuansa Natal yang hangat. Di atas meja makan sederhana, kalkun panggang yang dibumbui dengan resep keluarga menjadi pusat perhatian. Santi, gadis berusia 21 tahun, menikmati segenap momen ini, dikelilingi cinta dan tawa keluarga. Namun, saat Mama, dengan mulut penuh potongan kalkun, mengumumkan berita yang tak terduga, seluruh atmosfer seolah terhenti. "Santi, kamu harus pergi ke luar negeri," suaranya tegas, tetapi ada keraguan di matanya. Santi terdiam, hatinya bergetar, seperti gempa kecil yang mengoyak kebahagiaan sekeluarga. Mengapa di tengah-tengah kebahagiaan ini, ada pernyataan yang membuatnya terjaga dari mimpinya yang indah? Perasaan campur aduk menyelimuti Santi. Ia adalah tulang punggung keluarga setelah kepergian ayahnya untuk mencari nafkah di luar daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kafe kecil tempatnya bekerja sebagai barista menjadi sumber penghasilan utama. Sekalipun rutinitas itu melelahkan, melihat adik-adiknya belajar dan tumbuh adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Saat inilah, pernyataan Mama membuatnya merasa terjebak dalam pilihan sulit antara impian pribadi dan tanggung jawab keluarga. "Jangan takut untuk mengejar mimpi, Santi," suara Bapak Hartono, tetangga yang selalu mendukung, terlintas dalam benaknya. Sementara itu, senyum ceria adik-adiknya semakin menambah beban emosional di hatinya. Apakah ia berani meninggalkan mereka? Bayangan akan perpisahan yang menyakitkan menghantuinya. Ketika setiap suapan kalkun terasa semakin berat, pikiran Santi kian membingungkan. Amarah, bercampur dengan kerinduan dan harapan, seolah berperang dalam dirinya. Ia melihat Mama yang berjuang keras, mencurahkan kasih sayang untuk mereka. Bagaimana jika ia pergi dan tak kembali lagi? Apa yang akan terjadi pada adik-adiknya? Rasa sakit perpisahan membuatnya tertegun, dan air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Dalam kesunyian, Santi mulai merenungkan langkahnya. Setiap detik bersama keluarga menjadi berharga, tetapi ada kerinduan pada mimpi yang harus ia perjuangkan. Agak menyakitkan, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik terus menggelora. Setiap tawa, cerita, dan pelukan hangat rasa semakin berarti. Momen Natal ini bukan hanya tentang makan bersama, tetapi tentang pertarungan batin antara cinta dan harapan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Waktu terus berjalan, dan Santi merasakan ketegangan di dadanya. Setiap mengingat wajah-wajah adik-adiknya, hatinya bergetar. Dia tahu keputusannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dengan rasa takut yang mukjizatnya menyalakan harapan baru, Santi teringat semua pelajaran hidup yang diajarkan oleh Mama dan pelukan nyaman saat tertidur. Keluar dari zona nyaman, mengejar impian, apakah itu sebanding dengan rasa kehilangan yang mungkin akan mereka alami? Sekarang lebih dari sebelumnya, Santi memahami bahwa keputusan ini akan menuntun hidupnya pada dua arah. Dia harus menemukan cara untuk tetap terhubung dengan keluarga, meski jarak memisahkan. Momen Natal ini menjadi titik balik baginya.
Apakah ia akan mampu melawan ketakutannya? Hatinya berdebar keras, dan pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan pembaca dalam rasa ingin tahu akan langkah yang akan diambilnya. Santi memandang adik-adiknya yang sibuk berlarian di sekeliling meja. Gelak tawa mereka menghangatkan hati, tetapi kali ini, tawa itu terasa seperti racun dalam aliran darahnya. Semakin ia melihat mereka, semakin jelas bahwa keputusan itu takkan pernah mudah. Mama melihat ke arah Santi, tatapan penuh harapan yang mengandung tekanan. "Sayang, ini bukan masalah kecil," ujar Mama pelan, menghapus sisa-sisa kalkun dari bibirnya. "Ini adalah kesempatan untukmu. Kamu harus memikirkan masa depan." Masa depan. Kata itu berputar-putar di kepala Santi. Apa artinya masa depan jika harus meninggalkan yang terkasih? Ia ingat bagaimana ayahnya pergi jauh, menjanjikan pulang dengan segudang kebahagiaan. Sayangnya, janji itu kini hanya bayangan. "Jika saya pergi, siapa yang akan menjaga kalian?" Bisiknya hampir tidak terdengar, mengalir lembut dalam desah nafasnya. Adik bungsunya, Dika, melihat Santi dengan mata berbinar, tidak mengerti beratnya keputusan yang tergantung di antara mereka. "Kak, kamu harus pergi. Kalau kamu sukses di luar sana, kami juga bisa lebih baik di sini." Harapan tanpa batas dari Dika membuat Santi tertegun. Air mata hampir menetes, tetapi ia menahan diri. Berharap, bermimpi, semua itu sederhana untuk anak sekecil Dika. Namun, mimpi Santi terasa lebih rumit, terjal dan berbatu. Bagaimana jika semua harapan yang dibangun nyatanya berujung pada kesepian? Tidak bisa merasakan sentuhan hangat keluarga, tidak bisa mendengar tawa yang selama ini menjadi obat pelipur lara. Matahari mulai tenggelam, menciptakan bayangan panjang di dinding rumah. Suasana hangat Natal mulai memudar, dan Santi merasakan lonjakan ketegangan dalam dadanya. Suara ceria sesungguhnya seperti gema yang semakin menjauh. "Aku tidak sanggup, Ma. Jika aku pergi, siapa yang akan menjaga Dika dan Rani?" Suara Santi menahan guncangan, seolah berada di tepi jurang. "Santi, hidup adalah tentang membuat pilihan. Terkadang, kita harus melepaskan agar bisa tumbuh," jawab Mama, suaranya bergetar, tetapi ada kekuatan di dalamnya. Santi menundukkan kepala, berusaha menahan tangis yang sudah tidak bisa dibendung. Temarang cahaya membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Saat itu, ada keputusan yang muncul. Keputusan untuk mengejar impiannya, tetapi bagaimana bisa ia mengorbankan sepenuh hatinya untuk keluarganya? Ia bangkit dari kursi, dan langkahnya nyaris tak terarah. Di luar, langit mulai gelap, seolah turut merasakan perasaannya. Suara petikan gitar dari rumah sebelah berbaur dengan dedaunan yang berdesir. Melangkah keluar, Santi mencari angin malam untuk menenangkan pikirannya. Memandang bintang-bintang di atas, hatinya bergetar. Seolah mereka berbicara. Sebuah pertanyaan mendesak muncul. Apa yang lebih penting, impian atau keluarga? Air mata mulai menetes, mengalir membasahi pipinya. Dalam haru yang menyakitkan, Santi merasakan dua dunia berkonflik. Rasa cinta yang mendalam terhadap keluarganya dan keinginan untuk mengejar mimpinya sendiri. Malam semakin larut, dan keputusannya masih menggantung. Tiba-tiba, ibunya muncul di sampingnya. Dengan pelukan hangat, Mama berbisik, "Apapun yang kamu pilih, kami selalu ada untukmu." Ucapan itu menjadi mantra bagi Santi, membawa secercah harapan di tengah kegelapan. Namun, saat panggilan untuk pergi semakin nyata, dia tahu keputusan yang dia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Saat sinar bulan penuh menyinari wajahnya,
Santi merasa hatinya berbagi dua. Apa yang akan ia utus dalam pilihan hidupnya? Dengan ketegangan meningkat, Santi merasakan arus baru. Dia tahu, mungkin detik berikutnya, semua akan menjadi jelas, tetapi satu hal pasti, keputusan itu akan menentukan segalanya. Angin malam berhembus lembut, membawa serta aroma kayu bakar yang membakar di tetangga sebelah. Santi merasakan dingin menyentuh kulitnya, tetapi tidak ada yang lebih dingin daripada perasaannya saat ini. Setelah momen berharga bersama keluarga, detak jantungnya berdengung di telinga, seakan seluruh dunia terfokus pada saat-saat ini keputusan ini. Dika muncul di sampingnya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Kak, kamu masih berpikir?" tanyanya, nada polosnya menyentuh hati Santi. Ia terdiam, menatap wajah kakak beradik yang begitu tulus dan penuh cinta itu, dan kembali bertanya dalam hati, apakah aku layak untuk merenggut kebahagiaan mereka demi impianku? Santi memutuskan untuk menjauh dari keramaian, menjelajahi halaman rumah yang sepi. Cahaya lentera berkelip-kelip di kejauhan, memberi sedikit harapan di tengah kebingungan. Dia merandai perjalanan saat kecilnya bermain di halaman dengan Dika dan Rani, menciptakan dunia imajiner yang penuh petualangan. Sekarang, tampaknya petualangan itu terancam direnggut dari tangannya. Tiba-tiba, suara gitar yang menggema di kejauhan menarik perhatiannya. Seorang pemuda dengan rambut berantakan sedang duduk di bangku, mengalunkan lagu Natal dengan lembut. Suaranya hangat dan akrab, membuat Santi teringat akan keindahan hidup yang masih ada di sekelilingnya, meski penuh dilema. Dia memberanikan diri untuk mendekat. "Lagu yang indah," ucap Santi, terpesona. Pemuda itu menoleh dan tersenyum, lalu melanjutkan petikan gitarnya. "Kau tahu, mengapa kita merayakan Natal? Selain sebagai bentuk syukur, sebenarnya ini juga tentang memilih untuk berbagi, untuk membangun harapan." Kata-kata itu menggugah perasaannya. Bukan hanya soal memberi, tetapi juga memilih pilihan yang seharusnya juga bisa diambilnya. Kemudian, Santi teringat akan mimpi yang dibawanya, yang tampaknya selalu membayangi setiap langkahnya. Dia ingin membuat keluarganya bangga, ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Suara pemuda itu seperti menyentuh jiwanya. Santi menatap bintang-bintang di langit dan berusaha merangkum semua harapan dalam satu desahan. Jika dia pergi, dia mungkin bisa memberi mereka lebih dari sekedar impian, mungkin kebangkitan untuk seluruh keluarganya. Perasaannya antara harapan dan ketakutan makin membara, seolah di antara bintang-bintang yang bersinar, ada tempat untuk impian dan cinta keluarga. Dika meraih tangan Santi, menunggu respon. "Kak, apapun yang terjadi, kami akan mendukungmu," ujarnya. "Kamu adalah kakakku, pahlawanku." Air mata kembali menggenang, tetapi kali ini, dia tersenyum. "Kau adalah pahlawan kecilku juga," balasnya sambil memeluk Dika erat. Ia tahu Dika belum sepenuhnya mengerti, tetapi ada kekuatan dalam ungkapan itu, kekuatan yang membuatnya merasa lebih tenang. Saat mereka kembali ke dalam rumah, Santi merasakan keputusan itu mendorongnya maju. Dia tahu semua ini berujung pada pilihan yang mendalam dan mendasar. Bukankah setiap impian dimulai dari langkah kecil yang kadang tak terduga? Namun, di saat dia hampir merasa mantap, telepon di atas meja bergetar, memecah kesunyian malam. Santi menatap layar, melihat nama yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ini adalah panggilan dari universitas yang ia impikan. Apakah ini saatnya? Hatinya bergejolak antara harapan dan keraguan. Ketika jari-jarinya mencapai ponsel, semua perhatian kembali tertuju pada pilihan yang harus diambil. Apakah ini panggilan untuk memulai kehidupan baru, atau justru perpisahan yang seharusnya dihindari?
Dengan napas dalam, Santi menekan tombol untuk menjawab, dan suara di ujung sana penuh antusiasme seakan menawarkan masa depan yang lebih baik. Bisakah impian dan cinta sejalan? Santi tahu, saatnya telah tiba. Dan keputusan ini akan mengubah segalanya. Santi menempelkan ponselnya di telinga, suara di seberang sana melebur dalam kebisingan hatinya. Rasa gugup berputar-putar, memisahkan antara jawaban dan harapan. Halo, Santi? Selamat. Kamu diterima di program studi yang kamu impikan. Seruan gembira itu menciptakan riak hangat dalam diri Santi. Namun, di saat bersamaan, dia merasakan gelombang kesedihan melanda. Kebahagiaan itu terasa pahit. Dia menjauh dari kerumunan yang ramai, mencari ruang untuk bernafas. Dikasih sayang di belakang belum tahu, mereka semua sedang menunggu kabar baik. Harusnya, ini saatnya merayakan. Namun, ketika suara lembut ibunya membangunkannya, Santi, cepatlah, kita sudah menunggu untuk makan malam. Dia merasakan beban itu semakin berat. Kira-kira, apa yang akan dikatakan jika dia membiarkan impiannya terbang ke luar jangkauan? Ketika memasuki ruang makan, aroma kalkun yang dibakar menguar, menyambutnya. Di tengah meja, Dika dan Rani mengobrol gembira, wajah mereka bersinar bagaikan lampu Natal yang penuh warna. Rani tersenyum lebar, "Kak, ayo dong, ikut makan. Ini masakan mama terbaik." Keceriaan mereka membuatnya tergerak. Mungkin, inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Ibunya tersenyum memasang kalkun yang menggugah selera di tengah meja. "Santi, kamu bisa membantu mama melahap ini," katanya sambil ajak Santi. Sebelum melangkah lebih jauh, ia merasakan dadanya bergetar. Ini adalah momen yang akan dilaluinya bersama keluarganya, dan mengzitasi impian yang ada di pikiran, momen di mana hidup harus berubah. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," Santi membuka pembicaraan. Semua mata beralih kepadanya. Degup jantungnya terasa menggema. Rasa ragu menggoda, tapi kata-katanya mengarah pada kebenaran. "Aku diterima di universitas." Sejenak, keheningan menenggelamkan ruangan. Tidak ada suara selain desakan napas, dan pada akhirnya, wajah ibunya berseri-seri penuh harapan. "Oh, Santi, itu luar biasa. Kami sangat bangga padamu." Namun di balik senyumnya tersimpan keraguan. "Santi." Suara ibunya melunak. "Apakah itu artinya kamu harus pergi jauh dari sini?" Ketulusan datang dalam nada itu, menciptakan langit mendung di hati Santi. "Mama," dia terdiam, berjuang menolak air mata yang menggenang. Di mana cintanya melangkah, kekhawatiran bersamanya selalu ada. "Iya, Mama. Tapi aku tidak ingin meninggalkan kalian." Rani tergagap. "Tapi Kak, kamu harus pergi. Ini kesempatan yang sangat bagus." Esensi kebenaran menggairahkan Santi, namun suara ketakutan tak pernah jauh. Di antara semua kebahagiaan, ada hawa dingin. Keluarga ini adalah segalanya, betapa jika dia pergi, bagaimana rasa syukur ini akan terjaga? Dika menyentuh lengan Santi lembut. "Kak, kami akan selalu di sini. Kamu itu pahlawan kita. Bekerja untuk masa depan bukan berarti meninggalkan kami." Kalimat itu tentang cinta, kekuatan untuk saling mendukung. Semangat mengalir di antara mereka. Namun pikirannya berkelana ke depan, keberhasilan karir dan impian yang terkadang bisa menyakitkan. Dia ingin memeluk keluarga ini, menghabiskan waktu bersamanya, tetapi juga ingin menembus batas-batas impiannya. Umpan balik dari jantungnya berkumpul. Apa yang sebenarnya dibutuhkan mimpinya atau keberadaan mereka? Dalam pendekatan mendalam,
Santi merasakan kecemasan itu semakin membara. Mungkin semuanya bisa berjalan seiring, bukan? Seluruh dunia di ruang makan terasa menyempit, dan perasaannya bak dua sisi kain yang eksis. Udara hangat, dan makanan di depan tidak menghilangkan kegundahan. Santi meramalkan dan berharap, nafsu yang menggelora, semangat impian yang menanti. Momen kebenaran telah tiba, desahnya dalam hati. Santi tahu, tak peduli apapun yang terjadi, langkah ke depan akan selalu ada. Dia mengalihkan tatapannya kepada keluarganya, satu keputusan hingga saat-saat yang melawan harapan masih terasa menjerat. Dengan sepenuh hati, kita harus merayakan kesempatan baru ini. Karena itu adalah awal dari kisah yang lebih besar. Mungkin dia bisa mengulurkan tangannya untuk impian tersebut, untuk keluarganya, untuk masa depan mereka, tapi kemudian, detak jam dinding terdengar, memecah gelap pandangannya. Santi ternganga, keputusan yang harus dia ambil, tak lagi hanya untuk dirinya. Hingga suatu suara menelusup dari jauh, "Santi, siapakah yang mengawasi impianmu?" Suara itu melukis harapan dan tanda tanya. Apakah dia siap untuk menjalani perjalanan ini, bersama keluarga dan menjadi raja dari impian? Suasana di ruang makan seolah terhenti sejenak. Santi merasakan jantungnya berdegup kencang, kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Haruskah aku pergi? Pikirnya. Tatapannya beralih dari wajah-wajah penuh harapan keluarganya ke piring kalkun yang masih mengepul. "Wah, Kak, makanan ini sempurna." Rani memecah keheningan, mencoba mengembalikannya ke suasana gembira. Namun, suasana manis itu seakan tertegun. Keluarga ini, yang selalu ada, kini diajukan pertanyaan yang melekat dalam diri Santi. Momen ini menyuguhkan perasaan manis dan pahit dalam satu sajian. Santi menghela napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke arah ibunya. Wanita itu, sosok yang penuh kasih, yang selamanya mengawasi setiap langkah Santi, kini terlihat rapuh. "Mama selalu percaya kamu bisa," ucapnya, sedikit bergetar. Tapi pergi jauh itu hanya membuat semuanya lebih sulit. Air matanya tak tertahankan. Ia mengingat setiap detik kebersamaan tawa, tangis, dan harapan yang terikrar. Tanpa sadar, Dika menggenggam tangannya, memberikan dukungan tanpa kata. "Kita sangat mendukungmu, Kak. Buktikan bahwa kita bisa saling mendukung, meski jarak memisahkan," bisiknya lembut. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hati Santi. Mendukung, pikirnya. Semangat keluarga ini harus menjadi angin pendorong, bukan beban. Namun, bayangan akan meninggalkan rumah ini melingkupi pikirannya. Mengingat ruang belajar yang sepi tanpa tawarani dan cerita Dika sehabis pulang sekolah mengganggu rasa syukur yang seharusnya mekar. "Kalau kakak pergi, bisa jadi enggak pulang lagi dong?" Rani menatapnya bingung, menciptakan kerinduan di dada Santi. "Aku mau kakak ngajar aku, seperti biasa. Tanpa kakak, semua jadi kosong." Rasa nyeri membekas dalam dirinya, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Memang, pergi jauh tidak pernah jadi opsi yang mudah. Namun mimpinya berbisik, mengingatkan bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Begitu terjebak dalam keraguan, air mata mengalir, bukan hanya karena egois ingin pergi, tetapi juga ini tentang tanggung jawab terhadap impian. "Rani," Dika ungkapnya, nada suaranya serak. "Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Hati ini selalu ada di sini, di rumah." Santi mengisyaratkan tangan ke dadanya, mencoba menguatkan perasaannya. Ibu mengangguk, senyumnya sedikit merekah. "Kamu harus tahu, anakku. Ini adalah pilihan besar seringkali, lebih berat daripada yang kita duga. Namun,
Kami akan selalu mendukung setiap langkahmu. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Santi terdiam. Kata-kata itu memberikan kekuatan. Duka tak bisa dihindari, tetapi cinta akan menemukan jalannya. Detik berlalu, rasa harap menggelora kembali. Sebentar, aku akan bersiap, ungkap Santi tegas, mulai merangkai kembali puzzle hatinya. Bagi kita semua, ini adalah tantangan besar. Bukan hanya tentang aku, tapi tentang bagaimana kita menjalin kisah-kisah yang saling mendukung. Benar, Kak. Semangat Rani membara. Kami percaya kamu bisa. Dan akan ada waktu ngobrol video, loh. Semua tertawa, mencairkan suasana. Santi merasakan kehangatan itu, gelombang optimisme kembali menyelimuti. Oke, mari kita makan dulu dan lupakan sejenak rasa cemas ini. Kita rayakan perjalanan baru ini. Semua larut dalam obrolan dan tawa. Seiring makanan berpindah-pindah di atas meja, Santi tahu langkah selanjutnya akan selalu ada. Pertanyaannya adalah, kekuatan dan cinta keluarganya akan membawanya melangkah lebih tegas. Namun, tatapan tak terpaku di satu titik. Mimpi itu masih mengintip ke syukurnya yang cemerlang, menyatakan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Di saat Santi tersenyum, dia merenungkan, apakah aku akan tetap kuat menjalani ini semua? Hatinya bergetar, angan-angan menanti. Ketika terasa di detak jantungnya, sebuah suara menaik di dalam dirinya dan menantang, Santi, apakah kau sudah benar-benar siap? Dengan semangat dan ungkapan hati yang genting, perjalanan ini hanya awal dari serangkaian tantangan. Saatnya menyiapkan langkah besar. Santi terbangun dari lamunannya, pelan-pelan mendorong doorbar impian ke cahaya. Rasa hangat di ruang makan mulai menghilang, digantikan oleh kerinduan yang menyesakkan. Santi merengkuh kedamaian sejenak, tapi suaranya sendiri terasa jauh. Dia melihat wajah-wajah keluarga yang penuh cinta, namun bayangan perjalanan yang belum dimulai membuat dadanya bergetar. Selamat makan, ayo kita nikmati hari ini. Rani berusaha menampilkan semangat, tetapi senyumnya tampak menyimpan rasa cemas yang tak bisa dipungkiri. Rasa lapar seolah tak tampak dalam pikiran Santi. Semua yang ada di hadapannya terasa samar suaranya, aroma masakannya, bahkan tubuhnya sendiri. Mimpi meninggalkan rumah dan menempuh jalan baru masih terperangkap di benaknya. Mungkin dia terlalu fokus pada apa yang akan dia tinggalkan, bukan pada apa yang akan dia dapatkan. Dika, yang sedari tadi menyimak, tiba-tiba memanya. Kak, bisa enggak kita buat semacam rencana? Seperti jadwal ngobrol video? Santi tertawa lepas, iya, kita bisa lakukan itu. Setiap minggu, kita bisa saling cerita. Gimana kalau telepon video di akhir minggu saja? Rani terlihat bersemangat, aku bisa ajak teman-teman buat melihat juga. Kita bisa bikin acara nonton bareng. Obrolan itu sedikit menghapus beban pikiran. Santi merasa ada harapan baru dengan rencana mereka. Keluarganya berjanji akan membuat semua menjadi lebih mudah meskipun jarak memisahkan. Namun, sejenak dia merindukan momen-momen sepele, seperti menikmati makan bersama dan tertawa tanpa beban. Makanan hampir habis, dan Santi mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ruang di hatinya tetap dipenuhi keraguan. Apa dia siap untuk menghadapi dunia yang lebih besar? Bagaimana jika semua ini tidak cocok seperti bayangannya? Bisa jadi ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Nak, suara lembut Mama menariknya dari pikirannya. Santi berbalik dan melihat Mama menggenggam sendok, senyumnya mengingatkan dia akan semua pelajaran berharga tentang hidup yang dia terima. Mama, bagaimana jika aku tidak bisa?
Santi mengungkapkan kebimbangannya. Yang terpenting bukan hanya tentang pergi, tetapi juga menghadapi konsekuensi dari keputusan itu. Mama percaya kamu bisa. Ingat, kita selalu ada dalam hati masing-masing. Meskipun fisik kita terpisah, cinta keluarga tak akan pernah utuh. Kami akan selalu membela kamu, apapun yang terjadi, kata Mama dengan tatapan penuh kasih. Kata-kata itu menembus hati Santi. Dia menyadari bahwa dukungan keluarga adalah kekuatan terbesar yang selalu bisa jadi pegangan di setiap langkah. Namun, dia merasa ada yang kurang jika dia tidak bisa membawa seluruh cinta itu bersamanya. Sampai terakhir, Santi tahu ini adalah pilihan yang tidak sepenuhnya mudah diterima. Sebuah perjalanan bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Dia perlu melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Momen-momen indah di rumah ini akan selalu menjadi fondasi yang kuat. Dengan hati yang bergetar, Santi menyatakan, "Baiklah, aku akan lakukan semua ini. Dan aku akan kembali dengan cerita-cerita yang lebih banyak." Itu adalah ikrar yang dia ucapkan berulang-ulang di dalam hati. Ketika mereka mulai mengakhiri makan malam, rasa harapan meluap lagi. Santi tidak ingin hanya menjadi bagian dari perjalanan itu. Ia ingin berada di tengah-tengah cinta keluarganya. Dengan semua keputusan yang telah dibuatnya, dia tahu satu hal pasti. Kisah baru ini penuh dengan tantangan, dan dia tidak sendirian. Namun ketika pemikiran itu menyentak, pertanyaan baru muncul dalam pikirannya, tapi, apa yang akan terjadi setelah semua ini? Apakah aku bisa menjelajahi jalan baru tanpa kehilangan diri sendiri? Tersingkir ke dalam ketidakpastian, dia menjawab, saatnya untuk menemukan jawabannya. Keesokan harinya, hari terasa sangat panjang. Santi bangun dengan perasaan campur aduk. Langit di luar jendela masih gelap, seolah-olah dunia sedang menunggu momen bersejarah yang akan segera terjadi. Pikirannya berlarian, memikirkan semua hal yang ingin dia lakukan dan semua orang yang akan dia tinggalkan. Di meja makan, aroma nasi goreng sudah menyebar. Rani tengah membantu Mama di dapur, sedangkan Dika sibuk dengan teleponnya, menggambar rencana perjalanan. Keluarga mereka tampak berusaha untuk menciptakan suasana ceria saat hari perpisahan semakin dekat, tapi Santi merasakan gerakan hati yang sulit ditangkap. "Mama, ada setengah jam lagi sebelum berangkat. Sudah siap?" Rani memanggil imut di antara gumaman Dika. "Tunggu, aku ambil foto dulu," jawab Santi, mencoba memberi diri sedikit waktu untuk mengumpulkan keberanian. Dia ingin mengingat setiap detail saat-saat terakhir ini. Dia meraih ponselnya dan mulai mengarahkan lensa ke arah keluarganya yang ceria. Di antara tawa dan pose lucu, Santi merasakan kehangatan menyusup ke dalam hatinya. Setiap senyuman, setiap tawa, menciptakan jejak luka dan cinta di benaknya. Dia ingin menangkap semuanya, mengingat setiap detail agar bisa dibawa bersamanya. Begitu foto-foto tersimpan, aliran nostalgia datang dengan deras. Saat Santi melihat Rani dan Dika bercanda, tiba-tiba dia merasa cemas. Dia tahu situasi akan mengubah dinamika keluarga ini. Betapa ia merindukan saat-saat kecil ini ketika pergi jauh, bertanya-tanya apakah dia akan menemukan hal yang sama di tempat yang baru. "Iya, Kak. 5 menit lagi, ya." Dika berteriak, menghilangkan kegelisahan Santi dengan semangatnya. Santi pun tersenyum tipis, sudah saatnya. Saat dia keluar dari rumah, dia merasakan tarikan angin di wajahnya. Setiap langkah menuju mobil seakan positif dan negatif, harapan dan ketakutan berpadu. Sesampainya di bandara, suasana mulai terasa menegangkan.
Keramaian dan kerumunan membuat jantung Santi berdegup kencang. Dia membayangkan kembali apa yang akan terjadi. Apakah harapan yang dibawanya akan sesuai dengan kenyataan? Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kehilangan diri. Ketika tiba di ruang tunggu, Santi melihat seluruh keluarganya berkumpul, wajah-wajah yang sudah dikenalnya dengan baik. Di sana ada senyuman, tetapi juga ada sinar kecemasan. Rani mengambil ponselnya dan meminta untuk melakukan sesi foto bersama sekali lagi seperti momen terakhir sebelum berpisah. Dengan tangan bergetar, Santi berusaha tersenyum meski pikirannya melambung jauh. Dan tiba-tiba, Mama mendekat, mengumpulkan semua perhatian. Santi, waktu kita sudah hampir habis. Ini adalah perpisahan yang sukar, tetapi kami percaya kamu bisa menyelesaikannya. Ingat, kamu pergi bukan untuk meninggalkan kami, tetapi untuk menemukan dirimu. Kata-kata itu begitu menyentuh. Santi merasakan air mata merembes di kelopak matanya. Mama menggenggam tangannya lembut, memperkecil jarak antara mereka. Semuanya terdiam sejenak, seolah merasakan kehangatan kasih sayang itu. Iya, Mama. Aku akan kembali dengan banyak cerita. Aku janji. Suara Santi bergetar, tetapi hatinya tertegun tegas. Ketika pengumuman berangkat muncul dari Tenggara, atmosfer di dalam diri Santi menghangatkan seluruh ruangan. Dia tahu, semua akan mendukungnya. Namun, saat dia berbalik untuk melangkah menuju gerbang, dia teringat panggilan tak terduga yang akan mengubah semuanya di tengah jalannya. Suara dari belakang memanggilnya, dan saat itu, harapan dan ketakutan bergabung kembali. Santi. Tunggu. Dia menoleh, ingin tahu siapa yang memanggil. Apakah ini pertanda baik atau justru sebaliknya? Perasaannya bergetar, diam-diam menunggu pemecahan momen paling mendebarkan dalam perjalanan barunya. Santi berbalik, matanya berkeliling mencari asal suara. Di tengah keramaian yang menggelegar, dia melihat sosok yang membuat jantungnya bergetar. Ternyata itu Rudy, sahabat dekatnya. Rudy berlari mendekati Santi dengan napas terengah-engah, seolah dia baru saja melawan rintangan besar. Wajahnya penuh kegembiraan, tetapi ada sesuatu yang lain di tatapannya, kekhawatiran. Ada apa, Rudy? Tanya Santi, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya berdebar. Gue bawa ini. Rudy mengeluarkan sesuatu dari kantong punggungnya. Itu adalah bingkisan kecil yang dibungkus rapi dengan kertas berwarna cerah, dihiasi pita yang terlihat ceria. Mau ngapain ini? Santi tambah bingung. Rudy tersenyum hangat. Buka aja. Ini buat kamu sebelum pergi. Dengan rasa penasaran, Santi membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kulit yang terlihat sangat cantik. Satu hal yang membuatnya terharu adalah ada catatan kecil di sampingnya. Semoga kamu selalu ingat untuk menulis semua pengalaman baru kamu, Santi. Jangan lupa ceritakan semuanya ke kita. Kita nunggu hangatnya cerita dari kamu di sini, tulis Rudy dengan tulisan tangan yang familiar. Air mata kembali menggenang di mata Santi. Sebuah suara memanggilnya untuk kembali ke momen perpisahan yang semakin dekat. Rudy terus menjelaskan bagaimana dia berharap Santi akan menemukan banyak hal baru dan bahwa dia akan selalu ada di sini untuk mendukungnya. Namun, perasaan bergejolak dalam hati Santi mengakar semakin dalam. Dia tidak hanya merasa kehilangan teman, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Makasih, Rudy. Ini sangat berarti untukku, Santi berusaha mengucapkan meski suaranya setengah tercekat. Saat mereka berpelukan, waktu seolah berhenti.
Santi merasakannya menghangatkan jiwa, tetapi betapa berat rasanya untuk melepaskan kenangan indah itu. Betapa rindu akan menempel erat di benaknya saat dia memulai perjalanan ini. Akhirnya, pengumuman pemanggilan untuk penerbangannya kembali terdengar. Dengan satu tarikan napas dalam, dia melangkah maju. Namun di saat dia akan menjauh dari Rudy, dia mendengar suara Mama lagi. "Santi, tunggu." Mama berlari melewati kerumunan, wajahnya tampak khawatir. "Tadi aku mencari-cari ini. Jangan sampai terjatuh ya." Mama menyerahkan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati. Santi tertegun. Kalung itu cukup berharga baginya, simbol dari cinta keluarga yang selalu menyertainya dalam setiap langkah. "Kalung ini selalu ingatkan kamu tentang kita, Santi. Pakaikan itu setiap hari ya," pinta Mama dengan suara lembut, hati-hati agar tidak membuatnya semakin emosional. Santi menggenggam kalung itu erat, merasakan berat dan makna di dalam setiap logam yang menyentuh tangannya. Air mata mulai mengalir, tetapi kali ini, ia berusaha untuk tersenyum. "Aku akan selalu membawanya bersamaku, Mama." Dengan detakan jantung yang semakin kencang, Santi awalnya berpikir untuk menunda keberangkatannya. Namun saat satu langkah lagi di depan gerbang, dia mendengar tawa kecil dari Dika dan Rani yang mulai mencairkan suasana. Sekali lagi, pernyataan Mama terngiang di kepala, "Kamu pergi bukan untuk meninggalkan kami, tetapi untuk menemukan dirimu." Santi tahu, ia harus berani melangkah. Tak lama kemudian, dengan keberaniannya menggebu, ia melangkah ke dalam gerbang keberangkatan, meninggalkan sosok-sosok yang dicintainya di belakang. Namun sesaat sebelum dia melangkah lebih jauh, dia teringat akan satu hal. Ada sesuatu yang dibiarkannya tercecer. Apa yang sebenarnya dia tinggalkan di sini? Sebuah catatan dalam hatinya, sebuah promesa untuk dirinya sendiri, dan saat dia berbalik, melihat kembali ke arah orang-orang yang mencintainya, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya, petualangan ini akan melampaui harapan dan ketakutannya. Namun, apakah dia benar-benar siap untuk menciptakan cerita yang baru? Begitu Santi melangkah masuk ke gerbang keberangkatan, semua emosi yang bercampur aduk di dalam dadanya mulai menggumpal. Suara keramaian bandara membanjiri telinganya, tetapi jantungnya masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Dalam benaknya berputar gambaran mengenai Rudy, Mama, Dika, dan Rani, semua wajah-wajah yang penuh kasih, wajah-wajah yang membuatnya merasa aman. Namun, sekarang dia harus meninggalkan semua itu. Ketika langkahnya mulai menjauh, satu pertanyaan menggelayuti pikiran Santi. Apa yang akan terjadi jika aku tidak kembali? Dia memasukkan tangan ke dalam saku dan meraba kalung yang diberikan Mama, seolah ingin memastikan bahwa cinta keluarga itu tetap bersamanya. Dengan perasaan campur aduk, Santi memasuki area boarding. Penumpang lain tampak asyik dengan kepentingan masing-masing. Ada yang berkumpul dengan teman, ada juga yang tenggelam dalam layar ponselnya. Santi mencoba meresapi suasana, tetapi bayangan senyum dan keriput di wajah ibunya kembali menghantuinya. Laki-laki bertubuh besar di depannya tiba-tiba berbalik, menyadarkan Santi dari lamunan. Dia bergegas menuju pesawat, usahanya terhenti sejenak ketika terbesit rasa cemas. Dalam benaknya, rasanya seperti ada dua suara yang terlibat perdebatan. Satu suara menegaskan, "Dengar, ini adalah kesempatanmu. Jangan sia-siakan." Sementara yang lain berbisik, "Tapi kamu akan merindukan semuanya." Setelah beradaptasi dengan tempat duduknya, penumpang di sampingnya, seorang wanita paruh baya, menawarinya senyum ramah. "Pertama kali?" tanya wanita itu, sambil memeriksa buku catatan Santi yang tergeletak di pangkuannya. Santi mengangguk.
Iya, saya akan belajar di luar negeri. Wah, itu luar biasa. Hati-hati ya, pasti banyak pengalaman baru yang akan kamu dapatkan. Wanita itu tersenyum, seolah berusaha mendorong Santi untuk lebih percaya diri. Semua perkataan wanita itu seolah menjadi mantra penguat, dan Santi mulai merasakan semangat baru membara di dadanya. Pesawat mulai bergerak menuju arah landasan, dan jantungnya berdebar semakin kencang. Deru mesin dan getar tubuh pesawat menambah adrenalin yang membuatnya semakin bersemangat. Selama penerbangan, ilusi kebebasan dan petualangan merayapi pikirannya. Dia membayangkan semua hal yang akan dia lakukan, budaya yang akan dia pelajari, makanan yang akan dicoba, orang-orang baru yang akan dia temui. Namun saat memikirkan semua itu, tak urung ada rasa cemas yang menyelinap masuk. Apakah dia bisa beradaptasi dengan baik? Apakah semua ini akan sejalan dengan harapannya? Pesawat mulai mengudara, membawa Santi menjauh dari rumah, dari seluruh kenangan yang mengikatnya. Dia mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat awan-awan berlatar biru yang menciptakan ilusi dunia baru. Hatinya berdebar, persis seperti saat pertama kali dia bersepeda tanpa roda bantu, takut dan bersemangat sekaligus. Dan ketika penerbangan ini kian mendekati tujuannya, saat itu pula dia merasakan panggilan yang liar. Kenangan di rumah, suara Rudi, tawa Dika dan Rani semua seolah berkumpul dalam satu benang merah, dan ada satu pertanyaan yang tak bisa diabaikannya. Apakah dia akan kembali seperti yang mereka harapkan? Menggenggam evakuasi keberanian di dalam hatinya, dia berjanji pada diri sendiri, satu harapan yang menggema. Aku akan menulis setiap cerita, katanya perlahan, seolah menjanjikan kepada semua yang ditinggalkannya. Namun, di tengah harap dan ragu itu, satu lagi perasaan datang menghampiri. Itu adalah rasa ingin tahu yang tak biasa tentang apa yang akan dia temui di sana, dan jika ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya lebih dari yang dia kira. Saat pesawat bahkan lebih dekat dengan tujuan, satu pertanyaan menohok Santi. Apa yang sebenarnya kamu cari? Hati-hati, Santi mulai menyadari ada jawaban yang lebih besar, lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Belum pernah dia merasa sekuat ini siap untuk menceburkan dirinya ke dalam samudera baru. Tetapi siapkah dia menerima segala tantangan yang menanti? Pesawat akhirnya mendarat dengan lembut di landasan yang tak dikenal, membawa serta harapan dan ketakutan yang bercampur aduk di dalam hati Santi. Dia melangkah keluar, menyambut udara segar dengan napas dalam-dalam. Suara mesin pesawat yang sedang mematikan dirasa jauh, seolah menghilang dalam hiruk-pikuk bandara. Disinilah dimulainya babak baru dalam hidupnya. Akan tetapi, sahabat, keluarga, dan rumah masih membayangi pikirannya. Santi melangkah maju, matanya menyusun setiap detail di hadapannya. Suara keramaian, aroma makanannya menggoda, wajah-wajah asing yang tersenyum semua terasa baru. Tapi satu hal tetap menggigit perasaannya. Rasa rindunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Dia menyentuh liontin kalung yang diberikan Mama dengan lembut, seolah itu adalah pengingat akan kasih sayang yang tak akan pudar meski jarak memisahkan. Hari-hari berlalu dan Santi belajar untuk beradaptasi. Setiap kelas, setiap pertemanan baru, menyiram semangat yang kian membara. Dia menulis di buku catatan kulit yang diberikan Rudi, setiap pengalaman, cerita, dan perasaannya. Di sana terdapat harapan baru tetapi juga keraguan yang tidak kunjung sirna. Sejak dulu dia diajarkan untuk keras, untuk bertahan dan berjuang, tetapi menyakitkan juga merindu. Suatu ketika, saat sedang duduk di taman kampus sambil menikmati matahari yang bersinar, dia mendapat pesan video dari Dika dan Rani. Senyum di wajah mereka membuatnya tersenyum hingga air mata jatuh. Rani berkata dengan ceria, "Kak, kami belajar semangat dengan kakak. Cepat pulang ya."
Dan Dika menambahkan, jangan lupa cerita segala hal yang baru. Air mata itu mengalir bukan karena kesedihan, tapi karena kebanggaan. Dia harus mengganti rasa rindunya menjadi motivasi. Disitulah poin baliknya. Dari semua yang ditinggalkan, dia mendapatkan kekuatan. Setiap hari di tengah kesibukan kampus menjadikannya lebih mandiri dan berani. Hatinya bergetar manakala ia menyadari makna dari semua yang ia sejajarkan berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Kadang, saat dia merasa sendirian di malam-malam panjang, hatinya berkisar pada perasaan kerinduan. Dia menulis dalam buku catatan, menceritakan tentang setiap keindahan yang dilihatnya, dan bagaimana semua itu berhubungan kembali ke rumah. Kini, Santi merasakan cinta sebagai pendorong meskipun terpisah oleh jarak, semua cinta itu tetap mengalir. Suatu sore, saat pelajaran berakhir, teleponnya bergetar. Pesan dari Mama muncul di layar. Santi, kami sangat bangga padamu. Jangan lupa pulang untuk Natal nanti. Pesan itu menepuk rasa rindu yang mendalam, mengingatkan betapa pentingnya kembali. Keningnya berkerut. Itu adalah keputusan besar. Bukankah perjalanan ini akan menjadi saat untuk berbagi beragam kisah dan pengalaman? Dia merasakan jantungnya berdebar cepat saat menjadwalkan penerbangannya. Akhirnya, saat mengemas barang-barangnya, senyuman terpeta di wajahnya. Dia telah berubah lebih berani, lebih kuat. Hari keberangkatan itu tiba. Lampu-lampu bandara menerangi jalan menuju gerbang. Kembali ke rumah, Santi menghirup aroma yang sangat akrab. Seolah-olah waktu tidak ada yang berubah, semua siap menyambutnya. Seminggu berselang, pelukan hangat dari Mama dan senyum ceria adik-adiknya menguburkan kerinduan menjadi rasa syukur. Di depan kalkun Natal yang terhidang, Santi merasakan cinta mengelilinginya. Keluarga berkumpul, bercerita, tertawa, seperti yang selalu mereka lakukan. Kini, Santi merasa lebih lengkap. Keseluruhan perjalanan ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk mereka semua. Aku akan menceritakan segalanya, bahkan cita-cita yang baru saja dimulainya, sebuah perjalanan yang tetap menyatukan kita. Saat dia merenungkan perjalanan, Santi menyadari kesedihan dan kebangkitan tak terpisahkan. Dia telah pergi, menemukan dirinya sendiri, dan sekarang dia kembali dengan tulus. Dengan tangan menggenggam erat liontin di lehernya, dia berbisik dalam hati, meskipun jarak memisahkan, cinta keluarga akan selalu menyeretnya pulang. Perpisahan dan impian bisa berdiri beriringan. Dan kini Santi mengerti mimpinya bukan hanya tentangnya sendiri, tetapi juga tentang sisanya, tentang semua langkah yang membawanya kembali ke rumah. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengubah hidup kalian? Mari kita mulai langkah pertama bersama-sama. Jangan lewatkan petualangan mendatang, berlangganan sekarang ke channel ini untuk tidak ketinggalan cerita mengagumkan berikutnya. Juga, beri like untuk membantu menyebarkan cerita ini kepada lebih banyak orang. Dengan memberikan komentar tentang reaksi dan teori kalian tentang kisah Santi, kalian juga bisa berbagi langsung video ini kepada 5 teman, agar mereka merasakan pesan berharga ini bersama. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi.